Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Jadi, kita akan belajar tentang macam-macam gaya yuk. Hari ini belajarnya bersama Bu Sinta dan Bu Erika. Apakah kalian sudah siap? Jadi, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu memanfaatkan berbagai jenis gaya dalam membuat solusi sederhana terhadap tantangan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa menunjukkan rasa ingin tahu, kepedulian, dan tanggung jawab secara konsisten saat mengamati, mendiskusikan, dan melakukan aktivitas terkait gaya di sekitar mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya, yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, jadi macam-macam gaya itu ada 5, yaitu yang pertama ada gaya pegas, kedua gaya magnet, ketiga gaya otot, keempat gaya gravitasi, dan yang terakhir ada gaya gesek. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tentang macam-macam gaya, mulai dari pengertian dan contohnya yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas apa itu gaya pegas. Apakah ada yang sudah tahu nih apa itu gaya pegas? Jadi, gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh pegas saat pegas ditarik atau ditekan. Gaya ini bekerja untuk mengembalikan bentuk pegas ke keadaan semula setelah mengalami perubahan bentuk. Seperti contoh gambar di samping, terdapat contoh pertama, terlihat seorang anak laki-laki sedang memegang ketapel dengan kedua tangannya. Ia menarik karet ketapel ke belakang sambil membidik seekor burung yang bertengger di atas pohon. Pada gambar ini, kita bisa belajar tentang apa itu gaya pegas. Saat karet ketapel ditarik, terjadi gaya pegas, yaitu gaya yang muncul dari benda elastis ketika ditarik atau ditekan. Ketika dilepaskan, karet akan mendorong batu kecil ke arah burung dengan tenaga dari hasil tarikan tadi. Inilah contoh sederhana dari gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Pada contoh kedua, tampak seorang anak sedang berdiri sambil memegang busur panah. Ketika anak menarik tali busur, ia menggunakan gaya pegas. Gaya yang terjadi pada benda elastis seperti tali busur, saat dilepaskan, energi dari tarikan tadi mendorong anak panah meluncurkan menuju sasaran. Ini adalah contoh lain dari gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet untuk menarik atau menolak benda-benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari logam seperti besi, nikel, atau baja. Seperti contoh gambar di samping, ada seorang anak sedang memegang magnet dan mendekatkannya ke sendok besi. Tiba-tiba, sendok itu tertarik ke arah magnet. Dari magnet tersebut, kita bisa mendapatkan gaya magnet, yaitu gaya yang bisa menarik benda-benda dari logam seperti besi. Yang ketiga, ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia atau hewan untuk menggerakkan benda. Gaya ini muncul saat kita menggunakan tenaga tubuh seperti saat mendorong, menarik, mengangkat, atau melempar sesuatu. Nah, pada gambar di samping, ada seorang ayah mendorong anaknya yang duduk di kursi roda merupakan contoh gaya otot. Karena ayah menggunakan tenaga dari otot tangannya dan tubuhnya untuk memberikan dorongan pada kursi roda agar bisa bergerak maju. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Apa sih itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah
gaya yang menarik semua benda ke bawah ke arah bumi. Misalnya, saat kamu melempar bola ke atas, bola akan kembali jatuh ke tanah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Ada juga pada contoh gambar di samping, ada sebuah apel jatuh dari pohonnya. Apel bisa jatuh karena ditarik oleh gaya gravitasi. Jadi, saat apel tidak lagi menempel di pohon, apel langsung jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi dari bumi. Tanpa gaya gravitasi ini, apel bisa saja melayang di udara. Nah, yang terakhir ini ada gaya gesek. Pengertian dari gaya gesek adalah gaya yang muncul saat dua benda saling bergesekan, dan gaya ini membuat benda menjadi melambat atau bahkan berhenti. Contohnya, pada gambar di samping, saat ayah mengendarai mobil, kemudian ayah mengeremnya, maka mobil ayah akan berhenti. Nah, sentuhan rem ini menimbulkan gaya gesek antara ban dan jalan. Jadi, dari mobil ini kita bisa memahami bahwa mobil bisa melambat atau berhenti karena adanya gaya gesek. Jadi, kesimpulan materi dari pertemuan kali ini, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau bahkan berubah bentuk. Gaya bisa berasal dari sentuhan langsung, seperti saat kita mendorong atau menarik benda. Dan juga bisa terjadi tanpa sentuhan, seperti gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya juga sangat penting karena membantu benda bergerak dan berubah sesuai arah gaya yang diberikan. Teman-teman, itu tadi penjelasan dari kita tentang macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian jadi lebih paham ya. Terus semangat belajar dan jangan lupa berlatih terus di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.